Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih, puji syukur. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh. Kami boleh terus dikuatkan melalui doa malam ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Agar untuk berbicara menjadi isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kami siap Tuhan, lawat kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mau berbicara malam hari ini tentang belajar untuk tenang. Saudara, kita buka dulu di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ini dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kita bisa lihat bahwa kalau keselamatan saja diberikan Tuhan kepada kita, apalagi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Berapa banyak hari ini orang yang membutuhkan ketenangan di dalam batinnya. Kita tahu banyak orang Kristen hari ini, orang percaya pada saat tengah-tengah permasalahan, banyak yang tidak bisa tenang, kekhawatiran, ketakutan itu selalu ada di dalam dirinya. Nah, kita bisa lihat saudara, banyak orang Kristen hari ini ketika diperhadapkan dengan masalah, bukan menjadi tenang, namun menjadi panik dan khawatir. Sehingga kerap kali bukan mengandalkan Tuhan lagi, bukan berhikmat juga, namun kerap kali memakai kekuatan dan pikirannya sendiri. Nah, ini yang terjadi di dalam di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah permasalahan pergumulan ini. Jadi berapa banyak pada saat kita mengalami satu masalah, kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, malah hubungan kerap kali dengan Tuhan itu bisa renggang, karena fokus kita sudah bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada masalah kita. Padahal dikatakan kan tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Namun kenapa kerap kali kita tidak bisa menjadi tenang? Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan pada saat kita mengalami masalah, pergumulan? Namun kerap kali kita malah jauh dari Tuhan. Bukan memperbaiki suatu hubungan dengan Tuhan untuk mencari jalan keluar. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dan bagi Tuhan, masalah kita ini kecil, saudara. Makanya dikatakan keselamatan saja diberikan kepada kita, orang percaya. Apalagi masalah-masalah kita. Bagi Tuhan itu kecil. Ingat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dikatakan terkutuklah orang mengandalkan manusia, yaitu mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan seseorang, mengandalkan apa yang kita miliki hari ini. Padahal dikatakan kalau kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Bukan kepada siapapun, bukan kepada apa yang kita miliki, kepintaran kita nggak mampu, saudara. Semuanya terbatas. Kita bisa melihat, saudara, contoh Yosua dengan Kaleb dan 10 pengintai lainnya di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, kita bisa buka, saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Berapa banyak orang hari ini ketika menghadapi suatu masalah seperti ini, kata raksasa. Kerap kali kita melihat masalah itu seperti raksasa ini. Sehingga hati kita menjadi ciut ketika di tengah masalah itu kerap kali menjadi sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi bimbang, kita menjadi takut, khawatir, tidak bisa tenang.
Berapa banyak orang Kristen seperti ini. Sementara Kaleb dan Yosua, tadi kita sudah membaca bahwa kita punya tuh Allah yang besar. Allah yang luar biasa, kenapa menjadi takut? Namun inilah saudara, tadi kita bisa melihat di ayat selanjutnya, yaitu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan karena ketakutannya. Sehingga ada hukuman. Hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke dalam Kanaan. Lainnya habis semua, saudara. Oleh karena itu, saudara, pentingnya kita harus tenang. Kita mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun masalah itu kelihatan seperti raksasa tadi. Tapi jangan sampai kita dengan ketakutan kita, bukan kita mengimpartasi seseorang untuk lebih dekat dengan Tuhan, harus kuat kepada Tuhan. Tetapi malah dengan ketakutan kita, malah orang lain kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti bangsa Israel tadi. Nah, ada 3 hal kita bisa mengetahui bagaimana menjadi orang yang tenang. Yang pertama, orang yang tenang itu imannya tertuju kepada Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, di sini berbicara tentang Daud. Ketika melawan Goliat, Daud percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan melepaskan dari musuhnya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tertuju kepada Allah. Sehingga dia tidak takut, walaupun Saul dan orang-orang Israel lainnya takut. Tapi dia tahu. Maka dikatakan tadi kan, bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Kalau singa yang besar aja, beruangnya besar aja, dia tidak takut dan dia bisa melawan. Karena Tuhan berserta dengan dia, apalagi dengan Goliat. Jadi bagi orang hari ini yang dia yang tenang, imannya pasti akan tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang tenang itu bisa menguasai dirinya dan berdoa. Berapa banyak hari ini orang Kristen, saudara, yang hanya berdoa, namun sebenarnya pikirannya, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Sehingga doanya tidak pernah nyampe. Sementara dikatakan kan, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kerap kali kita tidak bisa menguasai diri kita, karena masalah-masalah yang kita hadapi, mau penyakit, mau apapun saudara, keuangan, segalanya. Namun firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau kita tidak tenang, kamu tidak akan bisa berdoa. Tapi kalau kita menjadi tenang, kita akan bisa berdoa. Dan doa kita pun bisa menyampai kepada Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat, orang menghalalkan segala cara untuk menipu sesamanya. Saya kasih contoh. Orang kena tipu karena tidak tenang. Itu banyak sekali, saudara. Misalnya, ada telepon dari kepolisian yang mengatakan bahwa seseorang anaknya ditangkap. Ini banyak sekali dan saya pun juga pernah mengalaminya. Anaknya ditangkap, harus memberi agar dibantu, harus mentransfer sejumlah uang sekarang juga, dan itu mereka mendesak selalu cepat. Dengan kita, kalau kita tidak tenang, kita akan menjadi panik. Dan kalau sudah panik, kita akan mentransfer, habis kita sudah kena tipu. Itu terjadi. Bahkan orang Kristen banyak sekali yang terkena seperti itu, saudara. Kartu kredit juga bisa dari OTP. Saya juga pernah ditawar seperti itu, saudara. Dari OTP. Nah ini kerap kali kalau kita tidak tenang, banyak sekali yang kena seperti itu, saudara. Makanya kenapa kita harus mengendalikan diri kita. Belajar mengendalikan diri dan tenang. Kalau kita akan kena tipu. Berdoa pun juga sama. Jadi harus tenang. Tenangkan dulu. Jangan fokus kepada masalah, walaupun masalah itu ada. Tapi jalin hubungan kembali dengan Tuhan. Di dalam doa itu, berdoa sungguh-sungguh, minta jalan keluar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, nanti pasti akan ada jalan. Dan kita harus percaya itu. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, orang yang tenang tidak akan bimbang dan mendua hati. Yakobus 1 ayat yang ke-6-8, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita hari ini mau meminta kepada Tuhan, janganlah bimbang. Tetap percaya kepada Tuhan.
Jangan karena masalah pergumulan akhirnya kita mendua hati. Kalau hari ini mungkin belum dijawab Tuhan, tetap bersabar, percaya, dekat dengan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan pernah kita keluar dari ranahnya Tuhan, tetap tenang dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Kita semua sama-sama belajar, saudara. Tidak ada orang yang langsung bisa tenang kuat apa seperti tidak ada, tapi semuanya pasti akan belajar. Tapi dengan belajar kita mengetahui kita punya Roh Kudus kan sudah diberikan, dimateraikan dalam diri kita. Tinggal bagaimana hari ini kita belajar mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi jadilah tenang, tetap percaya, jangan mendua hati. Karena Tuhan pasti akan membuka jalan dalam hidup kita. Jadi sama-sama saudara belajar tenang. Agar kita tidak ditipu, agar kita bisa berdoa, agar kita bisa tenang dalam hati kita, sehingga kita tidak ada keraguan lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman pada malam hari ini. Kiranya kami boleh menjadi tenang Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun. Yang kami tahu Tuhan, ke depan ini pun kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami tetap percaya dan biarlah hati kami selalu tertuju kepadamu. Kami tidak mendua hati Tuhan. Namun kami tetap belajar mengendalikan diri kami hari ini, agar kami tidak ditipu orang kanan kiri Tuhan. Namun bagaimana kami menjadi tenang dan kami boleh berdoa, ada suatu hubungan kembali dengan Engkau yang baik, sehingga ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan. Dan kami tetap percaya bahwa pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh belajar untuk bersabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, jikalau saudara mengalami pergumulan, baik di dalam penyakit, keuangan, karir, jodoh, apapun itu, taruhlah tanganmu di dada dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan, memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan suatu kesembuhan bagi yang sakit dan membutuhkan jalan keluar, pasti Tuhan akan membuka jalan keluar. Dan yang hari ini merasa lelah karena kondisi apapun, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang memerlukan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.